insan Jam Krindo Smart, apa kabar? Tentunya kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap produktif. Telah hadir bersama kita Kak Sisti. Apa kabar Kak Sisti? Baik Kakak Prita, gimana kabarnya Kakak Prita? Sehat? Baik juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus Kak Sisti ya? Insya Allah sehat terus, semangat. Mantap. Dan juga seperti biasa sudah hadir bersama kita di hari yang spesial ini Bapak Sulis Usdoko. Ya. Apa kabar Pak? Sehat selalu. Sehat produktif ya. Ngomong-ngomong minggu ini sudah jogging berapa kilo Pak? Wah, itu belum. Sudah seperti kebutuhan. Jadi Wes. tidur ya. Mantap. Sebelumnya kami mohon izin untuk membuka masker karena kami semuanya yang ada di sini sudah melakukan protap dan sudah vaksin semuanya dan juga kita sudah rutin melakukan antigen. Ya. Oke. Semuanya. Ini merupakan rangkaian IJP atau Insan Jam Krindo Podcast, di mana di kesempatan yang spesial ini kita sudah menuju ke fase shifting paradigm. Nah, sebelumnya mungkin Pak Sulis bisa menyampaikan framework podcast kita, Pak. Ya. Baik, ini akan saya ulang konsep from purpose your life to be valuable person. Ini akan saya ulang-ulang. Kenapa? Ujungnya memang valuable person itu bagian dari goal manusia yang ingin selalu bertumbuh. Gitu. Nah, tahapan konsep ini yang saya sebut from purpose your life to be valuable person, sengaja waktu di shifting paradigm ini nggak lanjut ke smarter and richer. Dan nanti yang mendukung smarter and richer itu salah satunya topik hari ini. Topik hari ini yang berkaitan tentunya nanti yaitu the first 90 days sebagai leader itu bagaimana? Karena itu akan mendorong kita to be smarter. Nah, konsep ini akan selalu saya ulang-ulang. Bagi saya, repetisi itu kekuatan. Orang yang sering merepetisi konsep, itu alam bawah sadarnya pasti akan terdorong berperilaku berdasarkan konsep. Gitu. Ini nomor satu framework yang akan saya ulang-ulang di podcast IJP. Yang kedua, bahwa manusia itu selalu didorong oleh goal. Ya, didorong. Tentunya untuk goal itu nomor satu yang paling signifikan adalah faktor leadership. Nah, waktu shifting paradigm itu jedah dulu di situ topik banyak. Atensi saya mengoprek-oprek leadership. Karena leadership itu is matter. Dimanapun, everywhere, every time itu is matter. Jadi leadership ini understanding-nya betul-betul understanding yang bukan pengertian, tetapi lebih bagus kita itu banyak sharing leadership at any level. Jadi level L4 yang paling bawah, L3, L2, L1 ini kita oprek-oprek view-nya gitu tentang leadership. Nah, di sini memang sengaja ya saya elaborasi kesalahan-kesalahan yang disebut kesalahan ada ketidakcukupan atau lack leadership ini karena understanding-nya yang harus dilurusin. Karena shifting paradigm itu sangat didorong oleh leadership kita semuanya. Itu kira-kira. Ya, biar rekan-rekan IJP Podcast yang mendengarkan itu sampai bosen Feynman teknik itu dipakai. Karena bagi saya Feynman teknik itu sangat mempermudah kita. Ya, kalau semua manusia itu mau apa-apa itu bertindaknya berdasarkan konsep yang disepakati dan sudah teruji, sebaiknya kita bertindaknya berdasarkan konsep. Konsekuensi mempelajari konsep itu ya banyak belajar. Banyak belajar ini miliknya siapa? Miliknya semua orang. Bahkan leader-leader terkenal di dunia itu kalau enggak makanannya buku sebulan itu dia habis sekian buku. Makanya banyak itu Elon Musk, Bill Gates itu setiap bulan pasti memakan buku-buku baru dan itu banyak sekali. Dari situ kita banyak melihat konsep-konsep yang saling mengisi. Bukan berarti kita kutu buku, bukan. Sebenarnya ingin refreshing konsep. Karena sekali lagi digital area ini menuntut orang itu to be smarter. Ini kalau to be smarter tidak refresh konsep kita ya kita akan ketinggalan. Itu
3 hal ini saya akan ulang-ulang. Repetitive is power gitu. Itu kira-kira. Oke, baik. Jadi seperti itu konsepnya ya Insan Jam Krindo. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa perusahaan kita di akhir tahun ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Teman-teman bisa merasakan bahwa ada beberapa perubahan seperti misalnya di aspek sistem, di mana ada banyak sekali perusahaan melakukan penyempurnaan terhadap regulasi-regulasi perusahaan. Lalu ada juga yang kedua dari sisi struktur, di mana perusahaan juga melakukan kebijakan dalam melakukan simplifikasi terhadap struktur organisasi kita. Bahkan dari sisi culture atau budaya perusahaan pun kita berubah. Nah, Kak Sisti, Iya, Kakak Prita. dia ini pelakunya ini. Kita sama-sama pelaku, Kakak Sama-sama ya, Prita. karena Kan udah kita masuknya 5 bareng. tahun. Iya. Oke, mungkin Kak Sisti bisa ceritakan ke kita semuanya perbedaan apa yang signifikan sekali dari 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Lebih ke arah proses kerja ya. Kalau Kakak Oke. Prita ingat, kita sama-sama tahu waktu pas awal kita masuk ya, kita masih hal administrasi, kita belum pakai sistem, masih cetak, terus kita masih keliling minta tanda tangan basah Minta gitu approval. kan. Iya, minta approval. Tapi kalau kayak sekarang kita udah punya sistem e-office. Oke. Iya, yang namanya Snapjam Snapjam. ya, oke. Nah, dengan itu kan kita jadi bisa kerja dimanapun, kapanpun. Bahkan di saat pandemi 2 tahun ini, produktif kita insya Allah tidak terganggu karena kita bisa Betul. kerja di mana aja kan, Tetap Kakak produktif Prita. artinya, Iya. Kak Sis, ya. Terus yang kedua dari sisi pengelolaan karyawan. Kalau Kakak Prita ingat, kita kalau dulu kan selalu fingerprint, datang iya, dulu ke iya. kantor. Bener. Nah, terus kalau masa pandemi ada sistem WIO, WFH, Di mana gimana absen? caranya kita absen? Nah, beruntungnya Oke. sekarang kita udah punya ISS, HRIS, kita bisa self-service gitu kan, Oke. Kakak Prita. Nah, dari sisi bisnis juga kita udah menyediakan aplikasi-aplikasi untuk penjaminan online. Betul. Betul kan, seperti itu ya Kakak Prita, kita lebih mengarah ke digitalisasi. Oke. Gitu, Kakak Dan Prita. tentunya kita sepakat bahwa hal-hal itu terjadi karena memang merupakan satu hasil dari kinerja para pemimpin-pemimpin transformasional kita. Nah, menarik sekali topik hari ini karena kita akan membahas tentang bagaimana langkah awal yang baik yang dapat dilakukan oleh seorang manajer pada saat dia mendapatkan amanah di posisi yang baru. Baik, Kak Sisti. Iya, Kak Kak Sisti ini Prita. kan calon pemimpin masa depan perusahaan nih. Amin ya Kakak Prita, Amin ya. harus positive thinking. Afirmasi dulu. Positive thinking Oke, aja. Kak Sisti, gini deh. Iya Kakak Prita. Kalau Kak Sisti mendapat amanah, Iya. dipromosikan, terus jadi manajer baru. Iya. Ini langkah-langkah awal apa yang akan Kak Sisti lakukan? Berbagi cerita ya Kakak Prita berdasarkan buku yang pernah saya baca. Oke. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mengenali lingkungan kita dahulu. Jadi kita itu beradaptasi. Kita harus mengenali lingkungan kerja kita seperti apa, karakteristik dari tim kita seperti apa, lalu karakteristik atasan kita, rekan kerja kita. Karena menurut saya, kesuksesan itu bukan karena kita pribadi, tetapi itu hasil kerjasama kita dengan seluruh lingkungan kerja kita. Seperti itu Kakak Prita. Lalu yang kedua menurut saya, yang seperti selalu Bapak bilang, kita harus senantiasa belajar. Kita tidak boleh berhenti tidak belajar. Karena menurut saya, saat kita memasuki level manajerial baru, itu ada peran dan tanggung jawab baru yang harus menjadi amanah dan tantangan kita. Nah, waktu saya menjadi staff misalkan, belum tentu saya punya ilmu untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, jadi saya harus senantiasa belajar gimana caranya saya bisa menghadapi tantangan itu. Yang ketiga, saya harus beradaptasi, membuka diri saya. Saya tidak boleh menutup dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi harus siap sedia menghadapi perubahan yang ada. Seperti itu Kakak Prita. Nah, masih ingat sekali, jelas dalam pikiran saya, Kakak Prita sendiri kan menghadapi tantangan. Sebentar. Saya jadi host, kenapa jadi ditanya ini? Saya ingin belajar dari Oke, lebih oke. berpengalaman. Kakak Prita kan tentu waktu itu sudah pernah dari instansi sebelumnya, lalu pindah ke Jam Krindo, lalu yang terbaru Kakak Prita ditugaskan ke holding induk
Nah, di sana kan Kakak Prita itu pasti sesuatu yang baru, belum kenal siapapun, belum ada bayangan tugasnya di sana seperti apa. Nah, Kakak Prita bisa berbagi dengan Sisti dan teman-teman yang lain seperti apa. Soalnya Sisti dengar dari Pak Sulis, katanya Bu Prita di sana hebat, sukses. Ini di luar skenario ini di luar skenario. Oke. Ini di luar skenario ya, tapi saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan adik tercinta. Ini sharing saja bahwa memang benar pada saat kita diberikan kesempatan oleh manajemen dengan satu amanah baru, once waktu itu tentunya ada di level seperti apapun kita pasti ada perasaan-perasaan di mana waduh aku mesti seperti apa bagaimana. Namun ada satu momen di mana kalau kita semuanya pernah membaca bukunya Abraham Maslow terkait dengan need-nya kita, di mana memang people itu di level paling rendah itu ada di posisi need-nya dia lebih ke yang bersifat physically, kedagingan. Sampai lalu meningkat ke atas lagi, in the end di puncaknya itu ada self-esteem. Dan kalau kita mungkin seluruh IJP sudah sangat paham bahwa ada banyak sekali politisi-politisi, leader-leader yang berhasil itu spiritnya sudah bukan mencari materi lagi gitu, tetapi lebih ke how mereka bisa memperkaya orang lain. Dasar itulah basically yang waktu itu saya belajar untuk memiliki responsibility itu. Even satu, bener banget tadi Kak Sisti, saya tuh gak ada yang kenal di sana sama sekali. And then dikasih satu pekerjaan yang memang itu sesuatu yang benar-benar baru. Artinya dengan segala apa yang sudah diberikan, apalagi Kak Sisti tahu perusahaan kita sangat aware dengan bagaimana meningkatkan knowledge kita, gitu. Betul. Jadi dari segala yang saya baca, buat buka-buka podcast lagi, buka-buka jurnal-jurnal yang pernah di-sharingkan oleh seluruh pemimpin di Jamkrindo, karena to be honest saya boleh sampaikan bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak langsung juga yang berkontribusi kepada kita sampai di level ini gitu. Bukan sekedar pemimpin langsung, tapi di luar sana juga ada banyak sekali kontribusi pemimpin-pemimpin yang tidak langsung, dan itu memang memberikan feedback role sebagai role model dalam kita bekerja dan lain sebagainya. Dan konteksnya tadi bahwa pada saat kita dikasih tugas amanah yang baru seperti itu, bahwa spirit kita adalah berbagi, how to make other people beautiful gitu. Toh kita juga masih dalam satu holding yang semangatnya adalah untuk merah putih begitu kan. Jadi dengan konteks seperti itulah kita belajar. Namun secara teknis tadi kan Kak Sisti sampaikan, di tengah lingkungan baru, pekerjaan baru, environment yang benar-benar baru, culture-nya juga beda banget, satu perusahaan yang sedang sangat dinamisnya gitu. Kak Sisti kan pernah dengar kalau kinerja kabinet kita kan ada 100 hari begitu ya. Nah, kita mengimplementasikan itu, saya waktu itu belajar untuk di 3 bulan pertama itu benar-benar melakukan satu langkah, di mana 1 bulan pertama waktu itu saya just diam aja, artinya tidak banyak berbicara tapi melakukan sebuah absorb dulu, menyerap dulu. Ini lingkungan di sini tuh seperti apa, yang dibutuhkan oleh manajemen itu seperti apa. Jadi absorb dulu. Dengan mengenali lingkungan dulu dan, ya Kak? Iya, kita tidak banyak bicara, kita tidak banyak melakukan hal apa-apa saja. Itu di 1 bulan pertama. Lalu di 1 bulan yang kedua, kita tetap absorb, tetap harus, tetapi kita melakukan observasi dulu. Observasi terhadap lingkungan di sana itu seperti apa, sampai dengan culture, ada politiknya seperti apa gitu. Jadi memang di situ soft skill kita itu benar-benar kita mengedepankan itu gitu. Dan baru di bulan ketiga ini baru kita mengimplementasikan dari apa yang sudah kita absorb di bulan pertama, lalu di bulan kedua kita absorb dan juga melakukan observasi atas lingkungan kerja kita, baru oke. Di bulan ketiga sudah mulai tuh ada gerak-gerakannya. Karena katanya dari beberapa jurnal yang sudah pernah saya baca juga bahwa memang langkah awal kita di 3 bulan itu sangat menentukan bagaimana perjuangan kita selanjutnya. Once kita salah melakukan sesuatu, lalu
nanti sisa masa penugasan saya bisa jadi saya akan melakukan effort yang luar biasa, lebih capek dari lebih berat begitu. Mungkin secara technically seperti itu Kak Sis. Gitu. Secara technically berarti mengamati, mengobservasi dan mengimplementasikan. Itu 3 bulan itu emas 3 kalau bulan saya bilang. Begitu. Kak Prita, di sini kan sudah ada Pak Sulis yang tentu Oh, pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Gimana benar. kalau kita minta Bapak sharing? Biar dikoreksi. Iya. Tadi pasti apa yang sudah kita ceritakan. sampaikan, banyak banget koreksinya. Iya, Kak Prita, gimana kalau kita Pak Sulis minta ceritakan pengalamannya Ya, Bapak? setuju. Iya. Baik, memang podcast ini nomor 1 sekali lagi positive thinking. Ya, kita itu di dalam podcast harus selalu positive thinking. Ya. Ataupun dalam berperilaku apapun, situasi apapun lebih bagus kita positive thinking. Ternyata positive thinking itu kalau dielaborasi sudah kan pernah di podcast sebelumnya, itu yang mendorong otak kita itu lebih kreatif ya. Gitu. Makanya hati-hati, toxic negative thinking itu luar biasa, lebih kuat karena pada dasarnya mind itu lebih mudah menyerap negatif dibandingkan positif. Tapi begitu kita bisa kelola mind kita selalu positive thinking, energi kita kemudian segala daya yang kita punya ini itu jauh lebih kuat itu. Karena memang secara struktur biasa ya, faktor negatif itu paling mudah diserap oleh otak. Makanya sekarang banyak komunikasi itu justru ngambil jalur-jalur yang negatif, konfrontatif, agar orang itu tertarik gitu. Misalkan ada isu yang akhir-akhir ini kan di airport bla bla bla, wah orang tertarik, viewernya banyak banget. Itu fakta bahwa manusia itu suka mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Jangan mau, kita lebih bagus di posisi positive thinking, karena otak bagian tertentu itu kalau kita positive thinking itu yang membedakan siapa kita. Jangan lupa, makanya betapa hebatnya positive thinking sebagai pintu masuk menjadi manusia sukses. Itu series sebelumnya. Dalam konteks hari ini ya, saya sebutkan kesalahan fatal banyak orang jadi leader. Saya bilang leader itu sekali lagi saya kriteriakan at any level, dalam setiap level ya. Baik level itu level formal maupun non formal. Ini yang harus bisa saja kita di sini mungkin jabatannya rendah, tetapi di lingkungan sosial masyarakat secara informal jabatannya tinggi. Jadi ini berlaku. Kita mesti belajar lagi dari Feynman teknik apa-apa itu, lihat konsepnya. Lah, konsep hari ini kita pakai ya, kita pakai referensi yang mana terkonfirm lah, itu sudah konfirmasi Bang. Saya termasuk orang yang menjalani konsep ini, dan waktu menjalani itu sebenarnya hanya self management aja, belum membaca buku ini. Tapi buku ini sangat mengubah paradigma kita secara cepat, tidak harus melalui proses panjang. Makanya kalau berpikir konsep itu kan sebenarnya breakthrough, biar orang itu tidak benjol-benjol banyak gitu. Benjol pasti terjadi, tetapi benjolnya jangan banyak dan kelamaan. Hebatnya Feynman teknik itu di situ. Konsepnya apa dulu nih? Begitu kita ngerti konsep, sebenarnya mind kita itu otomatis akan memikirkan mitigasi dan sebagainya. Makanya yang didorong itu memang konsep. Makanya banyak orang yang berpikirnya itu selalu dari why dulu gitu. Why dulu baru what. Masalah how itu paling gampang. Ya, masalah how itu paling gampang. Ya, ini memang pilihan orang mau what atau why. Tapi dari berbagai referensi saya sudah temukan yang hebat itu why gitu. Kenapa saya duduk di sini? Itu mesti dipertanyakan. Baru apa materi yang mau saya duduk di sini? Kalau orang mendalami why dulu, itu larinya biasanya ke konsep. Ya, ke konsep sama goal tadi, di mana from purpose
your life to be a valuable person tadi gitu ini. Lah, bukunya Michael Watkins ini mengajari kita agar ini loh ada framework konsep yang bisa kamu pakai. Karena ini banyak terjadi dan kita bisa mengakses, melihat seorang leader itu waktu dia menduduki posisi baru, baik itu move up maupun pindah peran ya. Misalkan saya sekarang peran, kan saya sering berpindah peran kan. Dari pengalaman ini, waduh kalau saya seandainya tahu ilmu ini ya, waktu umur 20 sekian atau kayak Sisti gini, saya pasti paradigm saya tetapi di dalam itu saya juga sudah beberapa saya mengerti ya, tetapi tidak mengerti secara self management. Itu lama menurut saya, tapi kalau ada konsepnya jauh lebih cepat. The First 9 Days ini mengajarkan kita hati-hati pemimpin baru gitu. Tetapi kalau kamu lakukan konsep The First 9 Days ini, bukunya mengatakan proven strategies for new leaders at all level. Proven, ya, penulis ini pasti. Pertanyaannya, kenapa 90 hari? Kenapa 100 hari? Kenapa kok nggak 1000 hari? Nah, itu. Pertanyaan yang berat ya, Pak. Ayo, kenapa kok 90 hari patokannya kalau kamu mendudukin posisi baru sebagai leader? Watkins ini melakukan riset CEO ternyata ada ilmunya kenapa 90 hari. Kalau di dalam bahasa komunikasi gampangnya itu 100 hari. Tetapi di dalam buku ini mengatakan 90 hari. Itu di riset ternyata. Ada risetnya. Bahwa 90 hari itu momentum. Momentum dalam konteks apa? Nah ini nilai ekonominya jalan. Break even point. Sebagai pemimpin, kamu bring the new values atau tidak? Ini. Jadi, sorry, mohon maaf. Kalau seseorang kepala cabang dipindah ke A dari B, perilaku dan tindakannya sama. Saya jamin kalau 90 hari dia enggak melakukan sesuatu yang saya sebut quick win atau early win, pasti dia kepala cabang biasa saja. Hati-hati. 90 hari itu momentum di mana oleh Watkins ini alasan argumentasinya adalah batas momentum kamu meng-create value sebagai pemimpin. Meng-create value, ya kalau 90 hari kita itu biasa-biasa saja. Mau jadi manajer A, manajer B, sama, bahkan lebih buruk, ya sudah. Hati-hati kalau sekali lagi pesan saya kepada IJP, Insan Jam Krindo Smart ini, begitu menduduki posisi baru, proven 90 hari, harus ada yang disebut early wins. Gitu. Kata kuncinya berarti early win, ya, tapi itu nggak mudah. Susah ya Pak, Mas. Nggak mudah, makanya ada frameworknya Michael Watkins itu 1 sampai 10 di sini. Ya, ini juga sebenarnya mudah. Tadi dari penjelasannya Bu Prita tadi, banyak melakukan yang disebut prepare yourself gitu. Jadi sebelum penugasan pasti dia nanya, tugas saya apa, fungsi saya apa, peranan saya apa, nilai-nilai yang diharapkan dari saya apa. Nah, gitu. Habis itu nanya dia kiri kanan. Ya, karena di bagian pengadaan nanya padahal dia buta huruf di nilai pengadaan. Tapi karena didorong oleh leadership, accelerate your learning-nya itu jalan. Jadi mentalnya disiapin. Makanya kalau namanya leader itu harus smart, harus. Karena kuncinya accelerate your learning. Nggak bisa, mohon maaf. Kalau jadi leader itu nggak smart ya jangan jadi leader. Jangan, mendingan jadi pengikut. Nanti sengsara banyak orang. Gitu. Itu. Jadi leader itu harus smart, harus. Makanya shifting paradigm di konsep tadi, to be smarter and to be richer. Richer itu diri sendiri, lingkungan kecil, lingkungan gede. Semakin memperkaya. Itu. So, the first 9 days
is very important. Momentum, accelerate value kita sebagai pemimpin, hanya konsekuensinya nggak gampang. Nah, gitu. Itu kenapa ini jadi buku yang menarik untuk tuntunan semua level, at all level. Karena ini banyak jebakan. Kalau 90 hari kita nggak meng-create sesuatu yang saya sebut quick win atau early win, you are average leader. Jadi apa aja ya Pak ya. Gitu, tinggal milih aja. Tapi ingat, konsekuensinya itu nggak gampang. Semakin kita ingin, makanya testing leader adalah 90 hari. Qualified atau average leader. Ditentukan di awal 90 hari itu Pak ya. Iya. Gitu. Jadi yang dinyatakan Bu Prita tadi itu penugasan, sebenarnya secara main manajemen Bu Prita sudah punya. Hanya strukturnya mungkin perlu dibenerin di konsep. Kalau ada konsep 10 ini mungkin jauh akan lebih cepat gitu. Ini. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, 10 ini apa saja Pak yang bisa di-sharingkan ke kita semua? Makanya ini saya cepet aja sekali lagi, kalau podcast kan mendrive orang agar self learningnya itu jalan, tapi silakan diperdalam. IJP Insan Jamkrindo Smart ini saya hanya mendrive aja. Tapi ini sekali lagi referensi buku ini referensi yang bisa digunakan setiap level. Kalau saya rekomendasi, bahkan ini harusnya mandatori. Oke Pak. Makanya kenapa tadi ada leadership, sini kompetensi, frameworknya tadi, di sini strukturnya organisasi. Kompetensi ada soft kompetensi, ada hard kompetensi. Begitu ngomong soft kompetensi sebenarnya seperti ini. Ini hampir semuanya ngomong soft kompetensi. Nah itu. Atau yang saya nyatakan kecerdasan emosional. Jadi hampir tidak mungkin leader yang baik tidak cerdas secara emosional. Secara sepintas di konsep ini, yang benar itu adalah langkah pertama itu yang disebut prepare yourself, itu sebenarnya promote yourself. Artinya diri kita mesti kita promosikan. Kita siapa kita gitu. Nah di situ pentingnya kita itu punya kecerdasan emosional. Kita mesti confident. Kemudian kita juga harus ngerti nih, kalau promote yourself atau prepare yourself itu saya mau ngapain itu sudah ngerti. Walaupun itu di hutan belantara yang banyak manusia tidak kita kenal, positioning ini penting. Jadi jangan pemimpin datang tidak mau, nggak mungkin. Pemimpin mesti prepare yourself, itu yang di-deliver adalah promote yourself. Jual diri kita. Siapa kamu itu mesti dijual. Dijual diri gitu. Oh ini gitu. Makanya pemimpin itu kenapa harus track recordnya itu punya integritas tinggi, agar dia juga punya confident level. Waktu mempromosikan dirinya, prepare yourself, itu tidak ada namanya vulnerability, tidak ada kerentanan, hati-hati. Makanya kalau jadi pemimpin itu harus punya integritas tinggi. Itu masalahnya di situ. Kalau kita pindah, kemarin dia pemimpin di sana kan, itu sudah jadi rentan gitu. Nah untuk itu track record pemimpin jadi penting. Makanya saya pesankan track record. Kalau ada ini, pasti deh. Makanya kenapa pelatih-pelatih bola yang hebat-hebat itu mudah mempromosikan, karena dia memang track recordnya selalu punya tim yang bagus, dapat piala ini gitu ya. Saya suka sekali belajar di leadership di sepak bola, yang profesional di Eropa itu betul-betul kompetitif, betul-betul demonstrasi banget gitu. Lagi contoh Barcelona saat ini posisinya lagi down. Begitu Xavi datang, bleng gitu, mau tidak mau pertandingan pertama mesti menang, gitu. Even saya juga nggak boleh kalah, karena dia ingin promote yourself, kamu kredibilitasnya tinggi ini, gitu. Makanya itu hantu itu bagi pelatih bola kalau dipromot nggak menang itu, atau kalau kalah itu hantu, karena akan momentumnya itu
akan lemah. Jadi kalau seandainya Bu Brita ditempatkan jadi kepala cabang A, itu mesti promote. Yang kedua, accelerate your learning. Makanya pemimpin itu harus smart dalam semua area. Utamanya kalau organisasi keuangan, yo jago menganalisa aspek finansial aspek. Lihat ini isunya apa, terus environmentnya apa, dilihat. Nah, tuntutan 90 hari itu mendorong kita mempercepat waktu kita belajar di perusahaan atau di tempat baru. Nah, makanya kenapa orang-orang itu memerlukan pro hire yang experience agar belajarnya nggak terlalu lama. Gitu, contoh konkretnya itu. Bukan masalah belajar apanya, ya, bukan belajar bagaimananya, tetapi yang paling penting belajar apanya. Sekali lagi, what itu sangat penting. Waktu kita accelerate your learning gitu. Jadi jangan hanya jadi kepala cabang pindah what-nya aja nggak ngerti gitu. What kan problemnya apa, finansial aspeknya apa, lingkungan industrinya kayak apa, mesti ngerti. Sosial budaya masyarakatnya apa gitu. Baru mengapanya, diapain gitu. Ya, itu baru how-nya dan sebagainya. Ini. Jadi tuntutan 90 hari itu memang menjaga agar break even value itu dapat. Semakin lama hilang momentum, nggak kecapek. Kita pasti fail jadi pemimpin. Pasti. Nah, untuk itu langkah ketiga mesti ngerti strategi dengan situasi yang kita tahu gitu. Nah, ngomong strategi itu sebenarnya lah ngomong masalah environment, ngomong lingkungan, ngomong situasi. Itu harus ngerti. Makanya dilihat, saya sarankan kepada semuanya kalau apa-apa strategi itu kan terrefleksi dari rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, RKAP kita kayak apa. Kalau itu ngerti banget itu jauh mempercepat objektifnya itu. Ini konsep sederhananya gitu. Nah, untuk itu nomor 4 yang disebut negotiate sukses itu dengan pimpinan, dengan atasan. Ini penting. Jadi kalau mau sukses, mau itu sebagai 90 hari mesti melakukan yang disebut negotiate sukses gitu. Apa itu maksudnya? Ini penting saya jelaskan karena sekali lagi pesannya negotiate sukses itu adalah nomor 1, sebagai pemimpin 90 hari tidak boleh menyatakan ada problem kepada atasan. Pak, saya mendudukin posisi baru, habis ini banyak masalah, Pak. Itu betul-betul akan fail. Itu menghalangi kesuksesan 90 hari. Kebanyakan kalau ada manajer baru, pemimpin baru datang, yang diungkapkan banyak masalah, tetapi nggak ngapa-ngapain. Dijamin. Makanya don't bring problem to your boss. Itu haram hukumnya di 90 hari. Haram hukumnya. Ya. Terus jangan bikin surprise itu bos. Atasan. Don't bring surprise to your boss. Waduh Pak, di sini ada aduh Pak, kita berhasil tiba-tiba. Jangan. Sebaiknya itu update. Ya. Untuk itu, negotiate sukses itu sangat penting. Prakteknya apa sih? Pejabat baru masuk, punya atasan nanya, jawaban kita 100% my responsibility, Pak. Tapi 100%, Pak. Jangan ngomong saya kan baru. Itu konyol. Ini makanya saya jujur aja podcast ini saya turunkan ya pengertian banyak kesalahan-kesalahan fatal kita. Negotiate sukses ini maksudnya itu sukses itu sudah confirm gitu. Makanya 100% my responsibility. Udah titik. Nah, nggak boleh. Tugaskan ini oke, 100% my responsibility. Pemimpin baru 1-2 hari ditugasin misalkan oleh presiden untuk membasmi pemberontakan atau terorisme, ya nggak boleh. Wah nanti itu. Kemudian harus mengklarifikasi
goal tadi kepada bos. Bos, tujuan satu saya ini. Ya. Betul-betul. Dalam podcast ini saya hari ini itu dapat hadiah dari salah satu L1, baru masuk, sudah tak hitung baru seminggu, sudah menyampaikan yang disebut expectation early. Jadi sudah di-clarify itu. Pak, tujuannya saya jangka pendek ini ya, gitu. Saya nggak sebutkan namanya. Tapi betul-betul saya lihat demonstrasi. Clarify expectation sama hal-hal lain. Benar enggak Pak ini? Ya udah, tak coretin. Itu indikasi pemimpin yang sudah mulai benar. Negotiate sukses. Tapi jangan lupa paling penting itu secure early win. Atau saya katakan quick win. Ini titik break-even point-nya sudah nyampe kalau di dalam ilmu ekonomi. Tek. Itu tinggal up. Up-nya itu achieve alignment, kemudian baru. Jadi ini titik secure early win ini harus dicapai secepat-cepatnya. Konkretnya apa? Pak, Bapak, oke. Saya nggak sampai 3 minggu di Jamkrindo, saya tetapkan 3 visi saya. SDM Jamkrindo, expert di bidang penjaminan A to Z. SDM Jamkrindo, expert di bidang data analytical. Expert Jamkrindo di bidang perilaku SME atau UMKM. Dari mana ini early win saya? Dari tadi saya match strategi situation, kemudian saya clarify, kemudian saya lihat RJWP, saya lihat environment-nya, ketemulah itu. Nah, ini mesti di-alignment kan. Makanya banyak kegiatan mulai MR, perbaiki bisnis proses, ya, penjaminan ditata lagi, kemudian menata orang yang job mate-nya sesuai dengan kamus kompetensi. Gunanya apa? Agar build your system di 7 itu nyanda. Makanya kan sudah mulai ditata di organisasi, ya, mana yang struktural, mana yang fungsional, kemudian ada sistem pengakuan remunerasi berdasarkan keahlian gitu. Tantangan-tantangan orang 90 hari itu perjalanannya memang harus keren. Makanya to be smarter itu gunanya untuk ini. Nah, ini untuk itu setelah build your team mesti create aliansi. Meng-create aliansi itu artinya kita mesti shopping kemana-mana. Sebagai pemimpin datang kemana yang menentukan kita, ke unit A, unit B, upping, managing boss, ke bawah dan sebagainya. Ini semua diperlukan namanya kecerdasan emosional. Nggak bisa enggak. Nah, masalahnya jadi pemimpin duduk aja, kemudian nggak ke klien, nggak ke business partner, nggak kepada customer, nggak kepada stakeholder gitu. Ini yang harus ditata. Nah, yang ke-9 yang disebut manage yourself itu menurut pandangan saya, ya, ini justru bagian, sekali lagi, bagian yang penting agar kita punya kehidupan yang balan. Ya, inti dari manage yourself itu kita ke dalam walaupun penuh tantangan tapi harus balance, ya. Gunanya apa? Agar kita fokus. Jangan semua petunjuk kebanyakan. Banyak pemimpin baru datang petunjuknya ABC enggak ada juntrungannya. Banyak menghadapilah atau bahkan tidak ada petunjuk. Managing yourself itu yang ada sesuatu yang tidak ada batasannya. Jadi kalau mau ditanya batasan tertentu, kalau di dalam ilmu manajemen ada namanya kebijakan, koridor. Jadi kalau jadi pemimpin baru, ya 90 hari itu koridornya mesti kita pasang. Fokus pada tujuan kita. Di luar koridor jangan masuk. Gitu. Ini harus ditata, jangan Bu Prita di sana bagian pengadaan, kemudian diajak marketing mau, ya kan, diajak meeting tentang hukum mau, itu pasti morat-marit, ya, logikanya itu, karena kita sekali lagi memang bring quick win untuk 90 hari gitu. Akhir dari ini kita punya people yang bisa kita accelerate untuk mempercepat tujuan-tujuan yang jauh lebih besar sebagai batu pijakan.
Makanya ada konsep yang disebut stepping stone. Stone pertama itu sebenarnya quick win atau early win. Sekali lagi nggak bisa saya elaborasi semua, ini hanya untuk trigger. Oh, ternyata semua di dunia ini ada konsepnya, saya percaya. Sekarang yang kita pikirkan, yang belum kita ngerti, itu sudah ditulis orang. Hanya kita aja yang nggak nyari. Makanya tadi yang dikatakan Sisti benar. Belajar. Sama, saya juga belajar. Hanya mau nggak? Caranya belajar, cari konsepnya. Kalau gitu, mau masak. Yang pertama, kok saya makan masakan Hungarian tradisional namanya gulas. Oh, enak banget tuh, serius. Enak banget. Oh, ternyata konsepnya untuk daerah dingin. Banyak rempah-rempah. Masaknya itu ada seninya. Jadi sehat dan sebagainya. Lah itu konsepnya itu dulu. Oh, ini baru ingredientnya apa, cara masak. Itu kan konsep. Di dunia ini menurut saya semuanya ada konsepnya. Hanya kita nggak mau nyari aja. Orang mau pindah ke Mars pasti konsepnya ketemu. Sekarang aja udah kelihatan. Ya, dulu orang Stephen Hawking nemukan black hole itu punya tim setiap saat itu ketemu reguler dengan ilmu fisika dan matematika semakin jelimet. Ujungnya ketemu itu black hole. Misteri yang bisa mengubah sudut pandang dunia. Gila nggak itu? Jadi sebenarnya kita itu sebagai leader memang benar harus selalu belajar. Itu kira-kira. Dan ternyata semuanya ada konsepnya ya Pak ya. Selama ini mungkin tadi disampaikan di awal bahwa tujuan podcast kita ini kan berlaku at any level. Jadi terkonfirmasikan kembali Pak di kesempatan yang luar biasa ini bahwa sebetulnya konsepnya sudah ada loh. Apalagi di kesempatan ini kita sudah mendapatkan sharing yang luar biasa bahwa 90 hari pertama itu sangat menentukan. Dah kita tinggal mengimplementasikannya saja sebetulnya Pak. Kak Sisti, terima kasih banyak tadi ditanya. Jadi saya ngerti mana-mana yang salah. Thank you. Ini di luar skenario. Jadi ini saya seumur Sisti ya, tapi lebih muda lagi dijadikan staf ya di bagian kredit waktu itu. Betul-betul dari calon pegawai tampilkan kredit saya persis ya. Saya nggak mau kalah. Jadi prepare yourself itu saya siapin nggak mau kalah saya. Saya mesti ngerti duluan. Walaupun saya pegawai baru. Prepare yourself-nya itu dari sebelum dipromosikan, Bapak udah prepare yourself ya Pak? Harus. Jadi kalau kita punya career path, misalkan nih, Sisti habis ini mau ke bagian marketing gitu. Belajar marketing dulu. Sebelum begitu in place, kamu nggak lama-lama. Karena sudah dasarnya setidaknya udah tahu ya Pak. Nanti agar accelerate your learning itu lebih cepat. Betul. Nah gitu. Kenapa kita itu mesti experience itu di situ? Experience means bukan berarti harus lama. Gitu. Seumur. Jadi itu saya lakukan dekat. Lah itu karena jauh kan di sana banyak bisnis proses saya perbaiki itu. Saya perbaiki. Walaupun saya sendirian itu. Berarti saya belum punya kedudukan cakar loh. Ini serius. Karena purpose saya kalau bekerja mesti berkualitas. Kalau nggak berkualitas saya nggak mau. Tak siapin tuh. Habis itu apa? Saya bikin opini saya, pendapat saya kirim kepada Direktur Human Capital. Apa akibat dari itu? Diteleponlah saya kepada orang kantor pusat, dari kantor pusat untuk ikut pelatihan waktu itu ya. Level nasional di bidang kebijakan perumahan nasional. Teman-teman saya dokter-dokter semua. Saya baru cakar. Nah itu contoh konkret. Nah makanya the first 9 days itu sebenarnya intinya lakukan positioning diri. Promoting yourself, preparing yourself itu sebenarnya positioning. Jadi kalau menempati sesuatu mesti positioning. Apa positioningnya? Ya orang yang secara kecerdasan emosionalnya tinggi. Nah, faktor-faktor kecerdasan emosional ini yang harusnya menjadi kunci dari semua leadership. Kegagalan 90
days adalah masalah kecerdasan emosional karena tidak suka adaptasi, selalu belajar. Gitu. Jadi konsep semuanya ada. Semuanya ada, Pak, ya. Semua ada. Saya jamin, hanya kita nggak ngerti aja. Belum ngerti. Belum paham. Terima kasih banyak Pak. Ini Iya. ada real life experience serta contoh juga yang sudah Pak Sulis sampaikan dan sharingkan kepada Waktu kita. saya jadi direktur BTN, ya 90 hari apa yang saya lakukan? Nomor satu, saya mesti menaikkan harga saham korporasi dari dimensi perbaikan kualitas kredit. Itu saya lakukan itu semua langkah-langkah ini, tapi tidak baik konsep. Main manajemen melakukan itu. Tapi saya memang accelerate journey-nya karena memang saya latar belakang itu banget gitu. Walaupun sebelumnya saya tidak menangani masalah problem loan gitu. Tapi strateginya saya matiin dan sebagainya. Kemudian saya tidak pernah bawa masalah. Tidak pernah saya bawa masalah. Karena yang saya tangani masalah semua. Nah itu contoh konkret. Nah ini pesan kepada seluruh manajer Jamkrindo. 90 hari tolong dilihat. Saya itu sudah sampai mana. Kalau sampai setahun aja tidak kelihatan, please refleksi, perbaiki, anggap Evaluasi, aja ini ya, start point untuk memperbaiki. Makanya start point untuk refresh awal tahun, ini menjelang RKAP 2022 awal tahun, anggap itu the first 90 days. Mau kepala cabang, pinwil, kepala divisi, kabak, semuanya lakukan di awal tahun itu 90 hari push. Bakalan nanti kinerja Jamkrindo akan jauh lebih baik. Walaupun tahun ini juga insya Allah lebih baik, di dalam masa krisis juga sudah baik gitu. Ini message saya. Jadi kalau di tempat baru, all any level leader, please perhatikan 90 hari. Artinya di kesempatan ini juga dapat digunakan oleh level-level yang ada di L2, L3 dan L4 sebagai refleksi, evaluasi, serta implementasi ya Pak ya. Begitu. Jadi tidak ada kata terlambat Pak ya. Apalagi ini memasuki tahun baru di 2022 Pak ya. Anggap aja tahun 2022 sebagai new leader toh. Walaupun posisinya sama, masa lalu saya belum dapat quick win ya yang menjadi legacy. Saya tahun ini akan saya perbaiki. Jadikan momentum Pak ya. Paling enggak itu tadi ya langkah-langkah ini bisa direpetisi. Tidak suka membawa masalah, bawa solusi ya kan. Tidak suka bawa surprise. Surprise itu maksudnya tiba-tiba temuan. Ya, tiba-tiba koreksi jurnal balik jadi rugi, jangan. Itu tiba-tiba saya kok ngerti strategi perusahaan ini arahnya kemana, lah itu kan keren. Itu ya maunya perusahaan Jamkrindo itu begini, basis manajemen risikonya begini gitu. Itu kira-kira gunanya, itu tidak ada terlambat. Ini kan referensi, saya yakin semua orang akan menduduki posisi baru. Betul. Pasti Pak ya. Begitu posisi baru, jangan pernah tidak percaya diri. Apapun posisinya ada konsepnya. Masalahnya kita seringkali menduduki posisi baru, business as usual, cara kerjanya seperti yang lama, dia pikir sama. Enggak, leadership is dynamic. Betul. Ya. Menegaskan kembali juga bahwa materi podcast kali ini juga sangat bermanfaat untuk teman-temannya Kak Sisti ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, betul. Bapak jadi staff aja udah prepare yourself. Ya, itu menginspirasi, berarti kalau Bapak bisa, Sisti juga bisa positive thinkingnya. Dan tentunya ini menginspirasi teman-teman yang masih di level staff. Karena menginspirasi Sisti dan teman-teman. Materi podcast kali ini juga sangat bermanfaat juga untuk teman-teman yang masih ada di staff, agar teman-teman memiliki pemahaman yang tepat, begitu Kak Sisti ya. Iya, jadi kan tadi terinspirasi Bapak kalau prepare yourself tuh nggak harus nunggu kita ada di jabatan baru. Iya, betul. Iya, tapi dari sejak dini sudah bisa prepare yourself sendiri gitu kan ya, Kak Prita. Terus juga menginspirasi, suatu ketika jika kita jadi pemimpin di unit kerja baru, ada konsepnya gitu yang bisa kita pelajari. Iya. Makanya prepare yourself itu sebenarnya bisa berlaku tidak 90 hari.
Itu esensinya promoting yourself. Jual diri kita, jual kualitas kita, ya itu. Ya, jual kualitas kita. Jadi orang yang menjual kualitas, menurut saya harus diapresiasi. Gitu. Ingat ya, kualitas. Gitu. Jadi prepare yourself itu kerjaannya promoting yourself karena kita punya kualitas. Itu pesan saya kepada rekan-rekan yang di L4 gitu. Jangan takut. Zaman sekarang udah hebat, ya. Oke, 50 menit terasa 5 menit kan? Ya karena kita alam bawah sadar, makanya apa-apa itu didorong di alam bawah sadar. Iya, subconscious-nya yang main. Kalau begini kan conscious, enggak apa-apa. Conscious itu untuk makanya the power of repetitive itu maksudnya. Terus ya Pak ya. Iya, lama-lama juga biasa. Baik, terima kasih sekali Pak Sulis atas sharingnya hari ini. Sama-sama, senang saya. Ya. Kita lebih senang lagi, ya kan Kak Sisti? Lebih senang lagi, menginspirasi. Ini Sisti hebat loh. Ya. Calon pemimpin masa depan. Amin. Pak. Amin. Harus optimis ya. Apalagi sudah diperlengkapi banyak hal oleh Pak Sulis. Terinspirasi oleh Bapak dengan berbagai macam ilmu. Iya. Mantap. Mengingatkan kembali IJP semuanya bahwa kita harus selalu ingat bahwa 90 hari pertama itu yang akan sangat menentukan kita bisa menjadi pemimpin yang di atas rata-rata atau pemimpin yang biasa-biasa saja. Baik, terima kasih seluruh IJP. Tentu banyak hal yang sudah bisa kita ambil di podcast kali ini. Silakan bisa kita refleksikan dan kita implementasikan bersama tentunya untuk kemajuan Jamkrindo tercinta. Baik, salam to be smart and richer untuk kita dan untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak Pak Sulis. Terima kasih Bapak, terima kasih Kak Prita.